Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materinya adalah data berkala atau time series. Jadi saya akan jelasin ada beserta contoh-contoh soalnya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam materinya. Oke, ini adalah tatap muka 11 mengenai analisa deret waktu atau time series, biasa disebut dengan time series, atau data berkala, atau deret waktu. Kita bisa sebut antara deret waktu, time series, atau data berkala itu sama aja. Jadi data yang terdiri dari runtutan waktu itu disebut juga dengan data time series. Nah, apa sih fungsinya data time series ini? Data time series berfungsi untuk meramalkan, memperkirakan, atau memprediksi suatu nilai variabel di masa yang akan datang. Diperlukan adanya data pada masa lalu. Jadi, untuk memprediksi sesuatu atau nilai variabel di masa yang akan datang, kita harus tahu dulu nih data untuk saat ini atau data yang sebelumnya itu seperti apa untuk kita dapat proyeksikan menjadi data di akan datang atau data di tahun setelahnya. Jadi dari data masa lalu dipelajari, dianalisis berdasarkan analisis tersebut, diperoleh tentang gambaran suatu nilai variabel untuk yang akan datang dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merencanakan suatu kegiatan. Jadi misalnya ada data penjualan nih di tahun 2020, kira-kira di tahun 2021 itu akan penjualan kita akan berapa. Nah, kita analisa dari data yang ada atau data dari tahun sebelumnya, dari mulai tahun 2019 ataupun di tahun saat ini, di tahun 2020, untuk memproyeksikan data tahun di 2021. Ya. Jadi kita sampai kepada fungsi atau tujuan dari analisis deret waktu. Dia untuk dapat meramalkan, perkirakan, atau prediksi suatu nilai variabel di masa yang akan datang. Itu kita melakukan analisis deret waktu atau time series. Nah, pengertian data deret waktu atau data berkala adalah data yang disusun secara berurutan berdasarkan waktu terjadinya dan menggambarkan perkembangan suatu kejadian atau kegiatan. Tadi yang saya contohkan, misalnya kita ada tahun penjualan, ada data penjualan di tahun 2020, nanti kita akan ada data lagi di tahun 2021. Nah, itu adalah data deret waktu atau data berkala, atau kita sebut juga sebagai data time series. Analisis deret waktu yaitu suatu metode kuantitatif yang pelajari pola gerakan data masa lalu yang teratur. Contoh nih, contoh time series. Ini ada data jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2005, 2006 sampai 2008, 2009. Di tahun 2005-2006 jumlah kecelakaan sebanyak 3.945. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah data time series, data antar waktu, data berkala, data rentet waktu nih dari 2005-2006 sampai 2008 sampai 2009. Tahun 2008-2009 ini ada data jumlah kecelakaan. Jadi kalau antar tahun ini kita sebut sebagai data berkala atau time series. Kita sebut juga data runtut waktu, jadi data antar tahun. Ini kita punya nih, ini adalah contoh gambaran data time series. Nih. Kemudian komponen deret waktu. Pada umumnya, perubahan yang terjadi dalam data statistik dalam sederetan waktu tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi tadi misalkan sebelumnya adalah jumlah kecelakaan.
Nah, jumlah kecelakaan itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan data tersebut berubah dari tahun ke tahun. Nah, gerakan atau perubahan tersebut ini terdiri dari beberapa faktor. Satu adalah tren sekuler, kedua adalah variasi musim, ketiga adalah variasi siklis, dan keempat adalah variasi residu. Saya akan jelaskan masing-masing faktor-faktornya ini di slide setelahnya. Nah, nih, yang pertama adalah tren sekuler, yaitu tren jangka panjang, gerakan naik turun di dalam jangka panjang. Contohnya adalah ada tren naik, tren tetap, dan tren turun. Tren naik apa sih? Contohnya biaya hidup dari waktu ke waktu yang cenderung naik terus. Jadi tren atau garis yang menunjukkan keadaannya adalah naik dari tahun ke tahun, itu disebut juga trennya naik. Jadi kalau kita bilang tren penjualan mobil di tahun 2020 sampai dengan 2009 itu naik atau turun. Kalau misalkan penjualannya meningkat, kita sebut sebagai trennya naik. Kalau misalkan dia tetap penjualannya, berarti trennya tetap. Dan kalau misalkan mengalami penurunan penjualan, itu artinya trennya turun. Ini kalau contohnya di sini di slide, tren tetap daya tampung perguruan tinggi dari tahun ke tahun yang tetap. Jadi nggak ada perubahan daya tampung di UPM misalkan tahun ini untuk D3 100 orang, 100 mahasiswa. Besok tahun 2021 tetap 100 mahasiswa, berarti itu adalah trennya tetap. Ini tren turun lahan pertanian di perkotaan atau pedesaan semakin sempit dari waktu ke waktu. Jadi lahannya lama-lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, itu namanya trennya turun. Sama aja sama kalau penjualannya dari tahun ke tahun, penjualan tadi contohnya penjualan mobil tahun 2020 berhasil menjual mobil 1 juta unit. Tahun 2021 berhasil menjual mobil hanya 500.000 unit. Itu artinya adalah trennya turun. Nah, untuk menghitung tren sekuler, ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode rata-rata sederhana, metode berantai, metode rasio terhadap tren, dan rasio terhadap rata-rata bergerak. Kemudian yang kedua adalah variasi variasi musim. Tadi adalah tren, sekarang adalah variasi musim. Apa sih variasi musim? Yaitu gerakan naik turun secara periodik dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau tadi jangka waktunya yang tren cukup panjang, nah ini adalah kalau untuk variasi musim dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dan dinyatakan dalam persentase atau sama dengan seasonal index. Misalnya yang disebut dengan variasi musim, penjualan telur yang melonjak pada masa bulan puasa. Nah, ini sekarang nih misalkan hanya musim-musim tertentu, misalkan harga barang kebutuhan pokok atau harga daging saat lebaran, saat puasa harganya naik. Nah, ini hanya musim-musim tertentu saja yang harganya naik. Di sini adalah misalkan contohnya penjualan telur yang melonjak pada masa bulan puasa saja. Nah, ini jadi terjadi variasi musim ini hanya 1 musim saja, jadi nggak beruntutan. Nah, ini disebut dengan variasi musim. Penjualan pakaian yang naik pada saat lebaran misalnya. Sebelum-sebelumnya penjualan saat sebelum lebaran nilainya konstan atau tetap. Ketika dia saat lebaran biasanya penjualan pakaian akan meningkat, omsetnya akan meningkat. Nah, itu disebut juga dengan variasi musim. Jadi hanya pada musim tertentu. Kemudian ini adalah variasi sikli, yaitu gerakan naik turun secara periodik dalam jangka waktu yang panjang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. Kemudian variasi residu, gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan. Gerakan yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Nah, ini adalah bencana alam, banjir, perang, kelaparan, kekeringan, politik. Nah, yang sekarang ini adalah yang kita tidak bisa prediksi, kita nggak ramalkan sebelumnya. Contohnya adalah kejadian COVID ini. COVID ini adalah suatu gerakan, itu nggak teratur dan sulit untuk diramalkan. Jadi sulit sekali kita meramalkan bahwa akan ada kejadian seperti ini dan diprediksi gitu. Misalnya kayak tadi kan kalau variasi tren, itu kita bisa tahu nih penjualan saat ini misalkan tadi mobil 1 juta unit. Tahun depan kita prediksi, kita hitung berarti penjualannya akan meningkat berapa. Gitu. Nah, ini variasi residu adalah gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan seperti bencana alam, banjir,
perang, kelaparan, kekeringan, politik, dan lain-lain. Termasuk wabah ya, ini susah juga, termasuk bencana juga kan ya. Ini susah untuk diramalkan atau diprediksi. Nah, ini adalah tren linear atau garis tren. Kita masuk ke bahasan cara perhitungan tren atau tingkat kenaikan. Ini kita akan bahas untuk tren linear atau garis tren. Ada dua garis tren, yang pertama garis lurus linear, yang kedua adalah garis tidak lurus atau non-linear. Persamaan tren itu adalah Y sama dengan A plus BX. Yang harus diingat adalah persamaan tren linear ini adalah Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel terikat atau bisa disebut dengan dependent variable. A adalah intercept Y atau bilangan konstan atau konstanta. B adalah slope garis tren. X adalah variabel bebas atau kita sebut sebagai independen. Ini persamaannya ya, yang harus diingat Y sama dengan A plus BX. Ini ada beberapa metode untuk menghitung persamaan linear. Ada metode bebas, bersifat subjektif dan sangat sederhana. Kemudian metode setengah rata-rata, dan yang ketiga adalah metode least square atau kuadrat kecil atau kuadrat minimum X kuadrat. Ini tadi perhitungan B ya. B ini rumusnya X bar 2 dikurang X bar 1 dibagi dengan M. B slope garis tren, ini X bar, rata-rata hitung kelompok 2, ini kelompok 1, ini kita langsung contoh ke contoh soal saja ya. Nah, ini ada contoh soal tahun genap dan kelompok genap. Kenapa disebut dengan tahun genap dan kelompok genap? Ini adalah tahunnya berjumlah genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita tahunnya adalah ada 8 tahun. Hasil penjualannya ada di sini, ini Y-nya, ini X-nya. Pertanyaannya, buatlah persamaan tren linear. B, tren penjualan masing-masing awal tahun. Berapa hasil penjualan pada awal tahun 2005 dan gambar grafiknya. Kita coba ya. Ini tadi kita pakai metode rata-rata atau semi average. Tadi ada metode bebas, kita nggak pelajari. Terus metode setengah rata-rata, ini apa namanya, kita pelajari di sini, dan metode least square juga nanti akan dipelajari. Biasanya kalau metode bebas ini sifatnya subjektif dan sangat sederhana. Artinya kalau kita misalkan tadi tren tahun ini 2010 1 juta penjualan mobil, tahun depan misalnya 1.200.000, kita lihat selisihnya kenaikannya berapa persen, langsung kita kalikan di tahun 2022 berarti nilainya berapa, gitu namanya metode bebas. Nah, sekarang kita pakai yang metode setengah rata-rata, rumusnya ini. Ini tadi untuk rumus B-nya di balik sini, dijabarkan di sini. Ini adalah contoh soalnya, contoh soal tahun genap dan kelompok genap. Kita hitung dulu dengan metode semi average atau setengah rata-rata. Caranya adalah kalian buat tabel seperti ini, tahun tadi dari tahun 95 sampai dengan tahun 2002. Ini adalah datanya, adalah tahunnya genap, dari ada 8 tahun. Kalau untuk perhitungan semi average, kalian harus bagi dua antara tahun-tahunnya. Misalkan dari 1995 sampai 2002 itu kan ada 8 tahun. 8 tahun dibagi dua berarti masing-masing kelompoknya adalah masing-masing 4 tahun, 4 tahun. Yang di sini kita bagi tahun 1995 sampai dengan 98, yang di sini 99 sampai dengan 2002. Ini hasil penjualannya udah diketahui, ini juga udah diketahui. Yang pertama kita tentukan dulu titik tengahnya. Di mana letak nolnya, di mana letak X-nya. Nah, letak X-nya di mana? Ini kita tentukan di sini. Untuk tahun genap, kelompok genap, ini kita tentukan nilai 0 adalah di antara, kan ini nggak ada garis tengahnya nih. Kalau kita tarik garis tengah nih ada di tahun 96 sama 97. Jadi di antara 96 dan 97 kita tulis X-nya adalah
ke atas minus, ke bawah positif. Kita tulis ini adalah minus 0,5, ke bawah adalah 0,5. Kemudian kita tambahkan 1. Ke atas kita tambahkan 1, minus 1,5, ke bawah ini kita tambahkan 1 juga, 0,5 ditambah 1, 1,5, seterusnya sampai 5,5. Ini bebas ya, kalian mau nentuin X-nya di mana. Yang pertama di X, saya menentukan adalah X-nya atau sumbu tengahnya adalah adanya di tahun 96 atau 97 di kelompok pertama nih. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Saya taruh di sini 0,5, di sini minus 0,5. Kenapa saya nggak taruh 0? Karena ini adalah genap. Kalau genap kita nggak ada titik tengahnya nih. Titik tengahnya adalah di antaranya, 96 dan 97. Jadi masing-masing minus 0,5 dan 0,5. Ke bawah positif, ke atas negatif. Kemudian saya kalau misalkan tadi kan naruh nolnya di kelompok 1. Sekarang kalau saya mau naruh nolnya itu di kelompok kedua. Nah, itu di antara 2000, tahun 2000 dan 2001. Sama saya taruh ke atas minus, ke bawah positif. Jadi ini minus 0,5 ditambah 1, minus 1,5, seterusnya ditambah 1 sampai minus 5,5. Ke bawah ditambah 1 positif, jadi 1,5. Kemudian ketika kita sudah menemukan X1 atau X2-nya, kita jumlahkan, kita cari rata-ratanya. Rata-rata tadi rumusnya adalah total ini, total Y, total data Y ini hasil penjualan 25, 30, 31 tambah 24 dibagi dengan jumlah datanya. Banyaknya data. Banyaknya data itu adalah 4. Ini adalah total data atau jumlah data, ini adalah banyaknya data. Adalah 4, ini hitungnya adalah per kelompok. Di sini X1 karena pakai X1. Yang kelompok kedua tadi kan di sini ya 0,5-nya, jadi kita pakai di kelompok kedua 35, 33, 37, 40. Setelah kita tahu rata-ratanya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus Y adalah, tadi rumusnya adalah Y A plus BX. A-nya berapa? 27,5. Kita cari 27,5 dari mana? Dari sini. 27,5. Kenapa saya pakai 27,5? Ini terserah, boleh pakai yang 36,25 atau 27,5. Hasilnya sama, walaupun berbeda. Nanti misalnya hasilnya berbeda, itu paling bedanya nggak banyak. Jadi kalau di contoh soal ini, saya pakai A-nya adalah nilainya 27,5. Saya ambil yang X1 ini. Terus BX-nya adalah 36,25 dikurang 27,5 dibagi 4. Ini BX-nya berarti tadi 36 dikurang 27 dibagi 4. 4 adalah banyaknya data itu setiap kelompoknya. X. Jadi hasilnya adalah 27,5 plus 2,19 X. Kemudian kita cari tren masing-masing awal tahun. Setelah sudah dapat persamaannya, kita tinggal masukkan bilangannya atau X-nya. Tadi kan X-nya sudah pada diketahui ya, X1 dan X2-nya. Kita masukkan di sini trennya, tren tahun 95, kita masukkan tadi persamaannya 27,5 plus 2,19 X. X yang dipakai pada tahun 1995 adalah minus 1,5. Kita pakai X1 karena tadi saya pakai persamaannya yang X1, yang 27,5. Kemudian 96, masukkan lagi 27,5 plus 2,19 X. X-nya berapa di tahun 96? X-nya adalah minus 0,5. Begitu seterusnya setiap tahun, sampai tahun 2002. Nah, berarti kalau ditanya, tren pada tahun 2005 berapa? 2005 adalah 27,5 plus 2,19 dikali X. X-nya berapa di tahun 2005? Kita lihat, kalau tahun 2002-nya adalah 5,5, berarti kan 3 tahun kemudian kita jumlahin aja, ditambah 3. Kan setiap tahun naiknya 1. Jadi tambah 3 adalah X1-nya adalah 8,5. Kemudian kita masukkan ke sini, dapatlah tren pada tahun 2005 ada sebesar 46,112.
Cara kedua tadi saya bilang, jadi kalau kita pakai yang X2, X2-nya A-nya adalah 36,25. Kalau tadi sebelumnya 27,5, ini 36,25. Sama caranya, ini juga sama perhitungannya. Kita lihat di tahun 95 apakah nominalnya atau trennya sama. Ini tadi tahun 95 hasilnya 24,205. Nih, kalau pakai persamaan yang pertama, catatan yang pertama, cara yang pertama, hasilnya adalah 24,215. Nggak beda jauh ya. Jadi boleh pakai cara yang mana, cara satu maupun cara dua. Itu cukup satu cara aja. Sama juga ini sampai tahun 2005, caranya sama. Nah, ini adalah contoh soal jika tahun genap kelompok ganjil. Kalau tadi tahun genap kelompok genap. Tadi saya bilang kalau di metode semi average, langkah pertama adalah kita bagi dua kolom atau dua kelompok di antar tahunnya. Ini tahunnya adalah 95 sampai 2004. Jumlah tahunnya adalah 10 tahun. Ini tahunnya tahun genap, 10 ya, 10 tahun. Itu kelompoknya ganjil. Kita bagi 5-5, dibagi dua, di sini ada 5 tahun, di sini ada 5 tahun. Karena ini kelompok ganjil, maka nolnya atau letak nolnya ada di tahun 1997. Kita nggak bagi dua lagi, nggak dibagi 0, minus 0,5 ataupun 0,5 karena ini udah ada letak tengahnya nih. Di tahun 97 kita taruh nolnya, kemudian ke atas minus, ke bawah positif. Nah, X2, kalau nolnya di tahun 2000 di kelompok 2, berarti nolnya ada di tahun 2002. Ini titik tengah median ya ini. Ya. Titik tengahnya ada di tahun 2002. Kita tulis angka sini 0. Kemudian sama ke atas minus, tambah 1, ke bawah plus tambah 1. Nah, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham nanti bisa ditanya di diskusi. Untuk penyelesaiannya sama kayak yang sebelumnya, nilai Y sama dengan A plus BX, rumusnya sama. Cuma ini beda X-nya saja. Jadi sama, kalian harus cari semi average-nya, metode rata-ratanya, harus cari nilai rata-ratanya, kemudian masukkan ke dalam persamaan, kemudian kalian dapat analisis trennya. Gambar grafiknya gimana? Gambar grafiknya adalah, misalnya di tahun 1995, trennya adalah senilai 24,215. Kalian titikin di nominal 24,215. Terus ini kalau dilihat dari, ini saya balik lagi ya, dilihat dari trennya nih kira-kira naik atau turun nih. 95, 96, 97, 98 itu berarti garisnya ke atas, diagonal ke atas. Garisnya adalah naik ya. Berarti di tahun 95 dia 24, titiknya di sembunyinya. Tahun 96 sembunyinya 26, tahun 97 28, begitu seterusnya sampai dengan tahun 2002. Kalau ini tadi yang tabelnya sampai 2002. Jadi nanti tinggal tarik garis saja. Sumbu X-nya adalah tahun, sumbu Y-nya adalah nilai-nilai ini. Berarti garisnya adalah trennya adalah naik. Begitu juga yang ini, dia cuma beda letak X-nya saja, rumusnya sama, boleh dihitung, silahkan. Kemudian yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Rumusnya tetap sama, semua persamaan linear ada Y sama dengan A plus BX. Tapi bagaimana cara nyarinya, nilai A-nya ini berbeda dengan sebelumnya. Ini nilai A dengan rumus sigma Y dibagi dengan N, di mana B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Catatannya adalah jika jumlah data ganjil X, nilai X berubah per tahun. Jika jumlah data genap, nilai X berubah per semester. Kita langsung ke contoh soalnya. Ini adalah contoh data ganjil untuk metode least square atau analis kuadrat kecil. Di sini diketahui tahun 2 ada data ekspor di tahun 2001 sampai dengan 2005. Ini nilai ekspornya, nilai Y-nya. Ini nilai ekspornya, ini nilai datanya. Terus kita tentukan nilai X-nya. Ini adalah data ganjil nih. Data ganjil kalau untuk metode least square atau X kuadrat tidak perlu dibagi dua. Kalau dibagi dua tadi untuk metode semi average.
Kita tentukan langsung titik nolnya ada di mana, di tahun 2003. Nilai median ya, kalau titik tengah tuh ada di tahun 2003. Kita taruh di sini 0, ke atas minus. Karena ini datanya ganjil, jadi nilai X adalah perubahannya per tahun. Ini minus 1, minus 2, tambah 1 terus, ke atas minus, ke bawah adalah plus, sama tambah 1 juga. Ini berarti sekarang nilai Y-nya adalah nilai ekspor nih. Tadi saya udah bilang ya, nilai ekspor adalah nilai Y-nya. Kemudian kita sudah tentukan nilai Y adalah 20, 25, 28, dan 31. Kita jumlahkan, sigma Y-nya adalah 130. Terus kita cari lagi sigma XY, biar gampang kalian bikin tabel seperti ini. Sigma XY adalah perkalian X kali Y. Terus sama jumlah sigma XY adalah 23. Kemudian X kuadratnya berapa? X kuadratnya adalah hasil kuadrat dari kolom X. Ini minus 2 kuadrat, hasilnya positif 4. Minus 1 kuadrat 1, sampai ke bawah 0. Totalnya adalah sigma X kuadrat adalah 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Rumus A, tadi nyari A adalah sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya berapa? 130. N-nya berapa? Jumlah datanya ada 5. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Jumlah datanya ada 5. 130 bagi 5 sama dengan 26. B-nya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Berarti sigma XY-nya berapa? 23 dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu nilainya 10. Kita udah dapat nih nilai A dan juga nilai B. Nilai A-nya 26, nilai B-nya 2,3. Jadi ketika kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi Y sama dengan A plus BX, artinya adalah 26 plus 2,3X. Nih persamaan tren linearnya 26 plus 2,3X. Jadi tren pada tahun 2001 tinggal kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan. Jadi udah ada ya nilai X-nya. Nah, 2001 nilai X-nya min 2, 2002 min 1. Lihat di mana? Bisa balik lagi, ini adalah nilai X-nya. Nah, kita dapat sekarang. Jadi, nilai taksiran ekspor pada tahun 2001 sampai 2005 ini adalah datanya. Kalau kita mau tahu tahun 2006 bagaimana? Ini kan datanya cuma tahun 2005. Kita mau tahu kira-kira ekspor tahun 2006 jumlahnya akan berapa? Kita cari aja, dimasukkan ke persamaannya, lalu kita masukkan nilai X-nya. X-nya 3, karena tahun 2005 kan dia ke bawah ditambah 1 ya, 2005 ke 2006 cuma 1 tahun, jadi setelah X di 2005 adalah 2, X di 2006 artinya adalah 3. Kita masukkan ke persamaannya, 26 plus 2,3 kali X, X-nya adalah 3. Ini adalah nilai hasilnya adalah nilai taksiran ekspor di tahun 2006. Kalau kita mau cari di tahun 2008 juga bisa. Berarti nilai X-nya di tahun 2008, di 2006 aja 3, berarti 2008 tinggal ditambahin 2 ya. 3 tambah 2, 5. Kalau kita mau satu-satu juga boleh. 2006 misalkan X-nya 3, 2007 berarti 4, 2008 berarti 5. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Berarti kalau saya mau tahu taksiran ekspor di tahun 2008 artinya 26 plus 2,3 dikali 5. Nanti kita dapat nih hasilnya berapa. Itu adalah fungsi persamaan tren linier adalah untuk memprediksi tahun yang akan datang. Oke, materi yang sekarang cukup. Yang kita akan lanjut ke tugas. Jadi tugasnya nanti akan dikumpulin sama di folder tugas seperti biasa. Tolong jangan nyontek. Kalau mau pakai rumus Excel boleh. Nanti boleh dikumpulin dalam bentuk Excel kali ini. Tapi jangan copy paste, nanti nggak bisa. Ya, jadi boleh dipakai rumus, terserah kalian mau pakai Excel atau mau pakai tulis tangan juga boleh. Ini saya terangkan sedikit untuk tugasnya. Di sini adalah ada data tahun 1992 sampai dengan 2001. Ini berarti ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tahun. Berarti
Ini adalah untuk data genap kelompok ganjil. Ini pakai metode least square atau metode kuadrat kecil, jadi nggak perlu dibagi dua datanya. Kita langsung tentukan nilai tengahnya. Ini saya sudah bantu untuk tentukan nilai tengahnya. Untuk data genap, karena tadi nilai mediannya kan berada di antara nilai tengah atau nilai mediannya berada di antara 96 dan tahun 97. Berarti tahun 96 saya tulis minus 1, tahun 97 saya tulis plus 1. Nah, ke atas ditambah 2, ke bawah ditambah 2. Kenapa tambah 2? Pada metode least square, untuk data genap, perubahannya adalah X-nya adalah setiap semester. Jadi 1 tahun dia berubah 2 kali. Kalau tadi data ganjil, 1 tahun dia berubah hanya 1 kali. Karena ini datanya genap, ada 10 tahun nih N-nya. Jadi dia perubahannya adalah plus 2. Setahun 2 kali, jadi plus 2. Ya, dari 96 ke 95 misalkan. Ini adalah ditambah minus 2, di sini adalah ditambah plus 2. Ini sudah saya jabarkan di sini. Kalian tinggal tentukan nilai XY dan X kuadrat, kemudian tentukan nilai persamaannya, kemudian isi nilai trennya. Nilai tren itu berarti hasil dari penjumlahan ini, hasil dari perhitungan ini nilai trennya. Kalian tentukan nilai tren dari tahun 92 sampai dengan 2001 buat kolom seperti ini. Boleh di Excel, boleh juga di dalam tulis tangan. Kalian bisa tulis tangan, nanti boleh di-upload dalam bentuk PDF atau JPEG. Oke, hari ini tugasnya juga sudah saya jelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan dalam sesi diskusi kita. Biasa saya akan buka 40 menit atau 30 menit sebelum perkuliahan berakhir. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.